Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gesa Firmansyah dari Prodi Ilmu Kelautan Angkatan 2023. Jadi sini saya akan melakukan gimana cara perhitungan indeks pencemaran dan storage. Yuk, kita saksikan video berikut ini. Oke, langsung saja kita ke tutorial untuk menghitung indeks pencemaran. Nah, di sini sudah kita tulis terlebih dahulu data-data yang akan kita olah. Di mana ada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Mungkin langsung saja kita akan menghitung CLAGCU-nya. Oke, kita mencet ini. Untuk mencari CLAGCU-nya, kita mulai rumus sama dengan kita pencet Januarinya yang di CU, terus kita bagi dengan nilai baku mutu. Baku mutu kita di sini menggunakan baku mutu dari penelitian atau dari uh, nilai pemerintahan, yaitu 0,2. Nah, hasil ini langsung aja kita pencet enter. Nah, akan muncul nilai itu sendiri. Untuk lebih mudahnya, biar tidak menggunakan dua kali kerjaan, mungkin langsung kita tambahkan aja di B-nya ini, di awalan B ini kita kasih S dollar, dan yang di B setelahnya kita kasih S dollar juga. Nah, dimana untuk menggunakan S dollar ini supaya nilainya tidak berubah-ubah atau mengunci nilai. Nah, terus habis dari ini langsung aja kita tarik ke bawah supaya menghemat waktu. Nah, jadi akan keluar sendiri nilainya seperti ini. Nah, mungkin untuk yang nitrat mungkin sama cara pengerjaannya, yaitu pertama sama dengan terus nitrat data dibagi nitrat baku mutu, yaitu 20. Langsung saja kita enter. Nah, keluar nilainya. Habis dari itu kita kasih S dollar juga di awalan C baku mutu, dan di sesudah C baku mutu. Langsung saja kita enter. Oke, habis itu tarik ke bawah seperti tadi yang pertama. Oke, akan muncul data sendiri. Untuk CLIG suhunya mungkin sama. Kita ketik sama dengan terlebih dahulu nilai penelitian, terus dibagi nilai baku mutu, itu ada 5 derajat Celcius. Di situ enter. Nah, baru kita kembali lagi, terus baru pencet S dolarnya. Oke, tinggal tarik ke bawah. Nah, habis dari itu TDS seperti pertama sama dengan nilai penelitian dibagi nilai baku mutu 2000. Oke, jangan lupa tambahkan S dolarnya. TSS-nya kita klik sama dengan kita pilih 5 nilai penelitian dibagi nilai baku mutunya, yaitu TSS-nya ada 400. Kita klik enter. Jangan lupa dikasih dolar di awal F dan sesudah F supaya mengunci nilai agar tidak. Oke, jika ini tinggal tarik ke bawah. Selesai. Untuk menjadi pH-nya, kita di sini menggunakan baku mutunya 5 sampai 9. Jadi, mungkin nilai ini harus kita cari rata-rata dulu. Kan ini minimalnya ada 5, maksimalnya ada 9. Untuk rata-ratanya belum ada, kita cari terlebih dahulu. Di mana rumusnya? Ya, sama dengan untuk mencari rata-rata menggunakan rumus average ini. Habis itu average pH min dibagi pH max atau maksimal, terus tutup kurung enter 7.
Jadi untuk pH rata-ratanya ada 7. Untuk mencari CLEJ-pH ini, kita harus mengetahui kalau pH penelitian nilai penelitian itu di bawah 7, maka akan masuk ke pH min. Jika di atas 7 atau lebih dari 7, maka akan masuk ke dalam pH max. Jadi untuk mencari nilai CLJ-pH-nya, kita harus mengetahui pH yang penelitian itu kan ada di atas 7. Maka kita menggunakan pH max. Dengan rumusnya seperti ini. Kita klik sama dengan buka kurung pH penelitian harus dikurangi nilai rata-rata. Dikurang pH rata-ratanya 7, pencet, tutup kurung, per buka kurung. Kan ini di atas 7, maka kita harus menggunakan 9. Jadi dikurang pH rata-rata lagi. Terus tutup kurung, ntar. Ini hasilnya. Jadi untuk supaya nilainya tidak berubah, kita harus menggunakan S dollar juga, yang dimana kita menaruh S dollarnya di nilai baku mutunya. Yang pertama ada nilai rata-ratanya 1, yang kedua ada nilai maksimal, yang ketiga ada nilai rata-rata. Enter. Nah, jadi untuk yang keduanya sama, karena nilainya masih di atas 7, tinggal kita tarik aja ke bawah. Hasilnya keluar. Nah, untuk yang nilainya di bawah 7, berarti masuk ke pH min. Maka caranya agak sedikit berbeda. Yang pertama kita sama dengan buka kurung, kita klik pH hasil penelitian, dikurang pH 7, tutup kurung, per buka kurung. Nah, karena di angka di bawah 7, kita menggunakan pH min, yaitu 5, dikurang pH rata-rata 7. Tutup kurung, enter. Jadi untuk yang keduanya masih di bawah 7, berarti tinggal tarik aja ke bawah. Sorry. Jadi untuk nilainya tidak berubah, kita kasih S dollar seperti tadi, rata-rata, pH baku mutunya sama rata-rata. Ntar. Habis dari itu tarik ke bawah karena nilainya masih di bawah 7. Oke. Untuk yang kedua ini di atas 7, berarti kita harus menggunakan pH max atau 9. Caranya sama seperti yang di atas, sama dengan buka kurung, pH dikurang pH rata-rata, tutup kurung, per buka kurung, pH max karena di atas 7, dikurang pH rata-rata, tutup kurung, enter. Oke, jadi karena nilai yang di bawahnya itu kurang dari 7 atau rata-rata, maka menggunakan pH min. Sama dengan buka kurung, pH dikurang pH rata-rata, tutup kurung, per buka kurung, pH 5 dikurang pH rata-rata, tutup kurung, enter. Ini jadi hasilnya. Nah, untuk mencari nilai CU yang baru, kita salin dulu untuk nilai di atasnya. Saya kasih di sebelah ini. Oke. Jadi untuk mencari nilai yang CU baru, rumusnya jika dia angka di atas 1, maka harus menggunakan rumus 1 ditambah 5 dikali log. Nah, kalau di bawah 1, itu berarti kita nggak hitung, langsung salin tempel aja nilainya. Karena nilainya mungkin akan sama. Oke, karena nilai yang pertama ini di atas 1, maka kita harus menggunakan rumus sama dengan 1 ditambah 5 dikali log CU-nya, tutup kurung, enter. Itulah hasilnya.
Habis dari itu mungkin karena nilai di bawahnya juga lebih dari satu, mungkin bisa kita tarik saja langsung ke bawah. Oke, sudah dapat nilainya. Terus untuk nitrat, nitrat angkanya di atas, di bawah dari satu, maka tidak perlu pakai rumus, langsung aja kita saling tempel. Oh juga bisa langsung dari sini kita kasih sama dengan mungkin ini enter. Nilainya sama, tarik aja ke bawah. Oke, hasilnya bukan juga akan sama. Untuk suhu, suhu di sini di atas satu, berarti harus menggunakan rumus seperti yang CU, yang dimana sama dengan 1 ditambah 5 dikali log log suhu buka tutup kurung kita hasilnya ini. Terus karena suhunya juga ada satu semua, maka kita tarik aja ke bawah langsung keluar nilainya. Terus untuk TDS-nya di bawah satu, jadi sama seperti nitrat, tinggal kita copy paste aja nilainya. Sama dengan pencet ini enter, tinggal tarik aja. Oke, ini untuk mempermudah ya, biar menghemat waktu. Oke, untuk mencari nilai TSS sama karena masih 0, mungkin langsung aja sama dengan nilai TSS enter, karena masih di bawah satu semua, tinggal tarik aja. Oke, untuk pH-nya, di pH ini ada satu yang di bawah di atas satu, maka mungkin tidak bisa untuk diterima semua, kita harus mengolah satu-satu. Mungkin kalau untuk yang ini masih bisa karena di bawah 0, sama dengan enter. Terus masih 0 sama dengan enter. Nah, karena di atas 1, kita harus menggunakan rumus 1 ditambah 5 dikali log, sama dengan 1 ditambah 5 dikali log. Oke, tinggal kasih angka, tutup kurung, enter. Oke, jadi hasilnya udah begini. Untuk yang ini masih di bawah 0, berarti harus sama dengan tambah langsung aja enter, tarik aja ke bawah karena di bawahnya juga di bawah satu. Oke, untuk ini sudah, berarti kita tinggal mencari nilai maksimal dan rata-ratanya. Dulu ini. Oke. Oh, di sini tertulis nilai akar 2. Oh, kita mencari nilai akar itu yaitu sama dengan menggunakan rumus SQRT. SQRT ini. Terus 2 karena akar 2, terus buka kurung enter. Itu nilai akar 2. Oke, di sini kita cari nilai mak atau nilai maksimal. Untuk mencari nilai maksimal, kita harus menggunakan sama dengan max. Nah, kita tarik dari nilai CU dari bulan Januari log sampai nilai pH Juni, tutup kurung, enter. Itu nilainya. Untuk nilai rata-ratanya, nilai rata-rata itu sama dengan menggunakan rumus rata-rata itu average. Oke, average, tarik dari nilai CU bulan Januari hingga pH Juni. Oke, jika sudah, tutup kurung, enter, nilai rata. Ini untuk semua bulan. Oke, jadi ini untuk nilai terakhir, ada nilai indeks pencemaran atau nilai IP.
Nah, dimana untuk menilai nilai IP ini kita harus eh, menggunakan rumus sama dengan buka kurung nilai maksimal ini akan dikurang ditambah nilai rata-rata tutup kurung garing atau dibagi nilai akar sama dengan itu nilai IP. Oke, mungkin itu saja untuk perhitungan nilai indeks pencemaran. Untuk perhitungan yang kedua nanti akan kita lanjutkan. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kali ini kita akan lanjutkan video dari kemarin tentang indeks pencemaran. Kali ini kita akan memperhitungkan nilai storage-nya. Di mana data-data sudah kita tuliskan, tinggal kita menghitung dan mencari nilai rata-rata skor, maksimum, minimum. Langsung saja kita ke Ngapain? Ketawa betul. Oke, CU-nya. Di sini kita menggunakan rumus karena kita mencari maksimum sama dengan max. Kita ambil data CU-nya dari minggu 1 sampai minggu ke-6. Terus tutup kurung, enter. Untuk nilai nitratnya sama dengan max. Lalu nilai nitratnya dari minggu 1 sampai minggu ke-6, tutup kurung, enter. Untuk suhunya sama dengan max, tarik, tutup kurung, enter. Sama dengan max, kurung, enter. TS-nya sama max, kurung, enter. Max. Oke, itu nilai maksimumnya. Kita akan mencari nilai minimumnya, yaitu sama dengan rumus min atau minimum dari CU minggu pertama hingga minggu ke-6, tutup kurung, enter. Nitratnya sama dengan min dari minggu pertama hingga minggu ke-6, sama dengan min lakukan secara ulang karena uh, rumusnya sama. Min semuanya sudah dapat semua. Kita ke rata-rata. Rumus rata-rata itu sama dengan average dari CU minggu pertama hingga minggu ke-6, di box semua, tutup kurung, enter. Masih sama, mencari rata-ratanya. Kurung, enter. Jadi kita sudah mendapatkan semua nilai-nilai maksimum, minimum, dan rata-rata.
Baik, kita lanjutkan. Jadi untuk mencari skornya kita menggunakan ada beberapa nilai parameter. Kita harus mengetahui terlebih dahulu parameter apa yang nilai dari kita ini. Punya saya ini semuanya adalah parameter kimia. Jadi kita hanya fokus dengan parameter kimia ini untuk maksimum, minimum, dan rata-ratanya. Jadi kita mulai saja. Untuk CU-nya, sini ada nilai 81, di mana kita akan menghitungnya. Jika di atas baku mutu maka akan dihitung, tetapi jika di bawah baku mutu dia tidak akan dihitung. Jadi sini nilainya 81. Untuk CU-nya maka di atas dari baku mutu. Jadi kita lihat CU-nya kimia. Untuk nilai maksimumnya, ini maksimumnya di atas 10 atau di bawah 10. Jadi kita kalau dari lihat nilai saya ini di atas 10 karena nilainya cukup besar, maka nilainya adalah min 4 dengan perhitungan sama dengan tutup kurung min 4 buka kurung ditambah tambah. Oke, karena nilai minimumnya 0,5, nilai baku mutunya 0,2, berarti di atas baku mutu dihitung. Untuk minimumnya kita cari minimum ini. Jadi kita lihat di bawah atau di atas 10 ini 0,65 dan 0,2, berarti di atas 10 ya. Berarti minimumnya min 4. Berarti ditambah buka kurung min 4 tutup kurung ditambah untuk rata-ratanya 51 di atas baku mutu, bahwa rata-rata ini besar sekali. Jadi untuk rata-ratanya ada di 12 di atas 10. Jadi ditambah buka kurung min 12 tutup kurung dan min 20. Untuk nitratnya kita harus mengetahui di atas baku mutu atau tidak. Jika tidak di atas baku mutu maka tidak dihitung, dengan skornya adalah 0. Oke, kita hitung 0,86 dengan nitratnya baku mutunya 20, berarti di bawah baku mutu tidak dihitung dengan nilainya 0, cuman ditambah. Untuk minimumnya juga di bawah 20, tambahkan 0 juga, terus ditambahkan rata-rata. Rata-rata juga 0, jadi cukup 0 saja, hasilnya 0 untuk nitrat. Untuk suhunya di sini nilai rata-ratanya nilai maksimumnya ada 32, berarti di atas baku mutu suhu itu ada 5. Berarti sama dengan jadi lanjut untuk suhunya 32. Untuk nilai baku mutunya ada 5, berarti di atas baku mutu dihitung. Suhunya 32 berarti di atas lebih dari 10. Kita lihat di kimianya ada maksimumnya min 4, jadi kita pakai min 4. Min 4 ditambah untuk suhunya ada 21 yang minimumnya, berarti ini di atas 10 ditambah min 4 juga. Terus ditambah untuk rata-ratanya 27 di atas 10, berarti ada 12 min 12. Untuk nilai suhunya itu amin 20 untuk skornya. Untuk nilai TDS, TDS-nya ini 2000. Untuk nilai maksimumnya cuma 95, berarti tidak dihitung. Kita hitung 0 saja. Terus ditambah 15, nggak sampai juga. Jadi kita hitung 0 ditambah 49 karena masih di bawah baku mutu, jadi kita kasih 0. Enter. Untuk TSS-nya 400, jadi nilai maksimumnya 46. 96, jadi nggak dihitung karena masih di bawah baku mutu, kita kasih nilai 0. Ditambah 2, nilai minimumnya tidak masuk, kasih 0. Ditambah untuk rata-ratanya 53, masih di bawah baku mutu, tidak dihitung, ditambah 0 saja.
Nah, untuk pH-nya. pH-nya jika ini kan ada 5 sampai 9. Jika di bawah 5 maka dihitung, jika di atas 9 maka dihitung. Tapi jika di tengah-tengah antara 5 sampai 9 itu tidak dihitung atau artinya normal. Jadi karena ini 8, belum sampai di atas 9, jadi kita kasih 0 atau normal, ditambah untuk pH yang minimum ada 4,89, berarti di bawah 5 kita hitung, kita cari di nilainya bahwa di bawah 10 ada min 2 untuk nilai minimumnya. Berarti buka kurung min 2 tutup kurung ditambah 0. Untuk mencari jumlah keseluruhannya, tinggal kita tambahkan saja. Nah, jadi untuk mencari nilai akhirnya atau nilai keseluruhannya kita jumlahkan sama dengan menggunakan sum, kita blok dari nilai CU sampai pH, terus tutup kurung dan enter. Jadi nilai keseluruhannya adalah min 42. Di mana min 42 ini dari keterangan yang kita ketahui bahwa dia ini memasuki kelas D, yaitu dengan kondisi buruk dengan skor di atas dari min 31 dan keterangan cemar berat. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sampai itu saja perhitungan storage-nya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.